Menacing. South Korea's defense ministry revealed today that the North has 13 different kinds of bacteria and virus with short incubation periods in its biological arsenal. Seoul said that if used by Pyongyang, they would most likely be carried by aircraft, as the regime does not yet have the capability to fit biological weapons on missile warheads. Itu tadi potongan pemberitaan terkait ancaman senjata biologis yang dimiliki Korea Utara ketika ketegangan dengan Korea Selatan terjadi pada tahun 2015. Kala itu setidaknya ada 13 jenis bakteri dan virus, diantaranya ada antraks dan cacar yang diduga bisa dijadikan oleh Korea Utara sebagai senjata. Well, kita tahu bahwa model penyakit menular yang dijadikan sebagai senjata adalah salah satu alat perang yang efektif, sekalipun efeknya juga bisa menyerang sebaliknya ke pihak yang menggunakan jika tak hati-hati. Buat yang ngikutin serial One Piece, pasti tahu Excited Ballads yang dibuat oleh tokoh Queen the Plug. Kira-kira seperti itulah contoh sederhana penggunaan senjata biologis. Menariknya, saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak pihak larut dalam perdebatan lagi-lagi soal senjata biologis ini. Walaupun cukup berisiko untuk menyebut COVID-19 sebagai sebuah senjata biologis karena tentu saja belum terbukti dan akan jadi praduga tak berdasar, setidaknya kondisi pandemi ini menghadirkan fakta bahwa dunia sangat rentan terhadap ancaman senjata biologis. Ini salah satunya ditulis oleh Profesor Alan Leibson dari George Mason University. Leibson yang pernah menjabat sebagai Vice Chair dari US National Intelligence Council menyebutkan bahwa hampir seluruh pemerintah negara-negara di dunia mengalami guncangan kepercayaan diri terkait kemampuannya menghadapi ancaman keamanan nasional berupa virus atau pandemi. Menurutnya, kondisi pandemi ini juga akan meyakinkan negara seperti Korea Utara katakanlah bahwa tidak ada ancaman yang lebih destruktif terhadap peradaban Barat selain serangan senjata biologis. Tentu pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Lalu apakah masih ada negara yang benar-benar serius dalam pengembangan senjata biologis ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, yuk kita telusuri. Istilah dan praktik biological warfare atau perang dengan senjata biologis berupa racun biologis, bakteri, virus, serangga, dan jamur sesungguhnya telah dijumpai ribuan tahun lalu. Catatan orang-orang Het dari tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi telah menyebut penggunaan pasien yang menderita tularemia atau yang dikenal juga dengan rabbit fever untuk dikirimkan ke wilayah musuh. Ini melahirkan epidemi dan kerusakan di wilayah-wilayah musuh. Praktik lain yang juga lazim digunakan di kemudian hari adalah penggunaan senjata yang dioles dengan racun dari tumbuhan. Homerus dalam catatannya di kisah Trojan War menyebut soal penggunaan racun dari tumbuhan Helibers, bukan Helberia, pada senjata-senjata mereka. Praktik lain yang dicatat Herodotus di abad ke-4 sebelum Masehi adalah mencelupkan panah ke dalam bangkai ular dan manusia yang telah didekompos. Dibusukkan gitu kali ya maksudnya. Makanya bakteri-bakteri penyebab penyakit tetanus, lalu Clostridium perfringens yang dikenal beracun, hingga racun ular adalah beberapa contoh racun yang digunakan dalam perang. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa catatan juga menyebutkan bahwa tragedi Black Death yang terjadi pada tahun 1346 sampai 1353 yang tercatat sebagai pandemi paling fatal dalam sejarah karena menewaskan antara 75 juta hingga 200 juta orang di Asia, Eropa, dan Afrika, disebut-sebut juga terjadi karena dibawa oleh para tentara Mongol yang ekspansionis. Catatan lain adalah seperti yang ditulis oleh Profesor Sejarah dan Geografi dari University of Texas at Austin, Harvard University, dan University of Helsinki, Alfred Crosby Jr. dalam bukunya yang berjudul Ecological Imperialism yang menyebutkan bahwa keberhasilan orang-orang Eropa dalam mengkolonialisasi berbagai wilayah di dunia bukan hanya karena kekuatan persenjataan yang dimiliki saja, melainkan karena mereka juga membawa penyakit ke berbagai wilayah tersebut.
Contohnya terjadi pada ekspedisi Hernán Cortés dari Spanyol pada awal abad ke-16 ke wilayah yang kini dikenal sebagai Meksiko. Selain karena faktor senjata yang canggih, beberapa bukti menegaskan bahwa kekuatan Aztec Empire kala itu dilemahkan oleh Cortés dengan kedatangan wabah cacar dari Eropa. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1607 ketika Captain John Smith memimpin ekspedisi yang tiba di Amerika ikut membawa wabah penyakit dari Eropa. Wabah-wabah ini membuat orang-orang Native Amerika dengan mudah ditundukkan. Di kemudian hari, negara-negara pun berlomba-lomba untuk meneliti dan mengembangkan penggunaan senjata biologis ini. Penyakit macam antraks dan cacar adalah yang paling umum dijadikan senjata untuk menyerang musuh. Di era Perang Dunia Pertama, praktik ini sempat terjadi, sekalipun dilarang setelah keluarnya Geneva Protocol pada tahun 1925. Pada tahun 1969, Presiden AS Richard Nixon mengeluarkan Executive Order untuk mengakhiri program penelitian senjata biologis yang dilakukan oleh negaranya. Di tahun 1972, hampir semua timbunan persediaan senjata dan hasil penelitian senjata biologis AS dihancurkan. Di tahun yang sama, 160 negara kemudian menandatangani perjanjian pelarangan penggunaan senjata biologis. Walaupun demikian, ahli biofisika Stephen Block menyebut kesepakatan tersebut gagal menyediakan aturan yang tegas bagi para penandatangannya. Akibatnya, beberapa negara disebut masih mengembangkan sistem persenjataan tersebut. Bandel emang ya. Di Indonesia sendiri ternyata ada loh praktik penggunaan senjata biologis ini. Sejarawan Universitas Airlangga Joni Kushairi dan sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso menyebutkan bahwasanya ketika Batavia yang dipimpin oleh Jan Pietersen Koen dikepung oleh tentara kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, ada strategi senjata biologis yang digunakan oleh tentara Mataram. Mereka disebut mencampur Sungai Ciliwung dengan racun dan bangkai manusia. Akibatnya muncul wabah kolera di Batavia. Inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab meninggalnya JP Koen. Sadis juga ya. Kisah selengkapnya akan kita bahas di konten eksklusif ya. So, jangan lupa klik tombol join di bawah ini. Anyway, intinya sih dengan adanya pandemi dan kemudian perdebatan soal senjata biologis, kita dihadapkan pada fakta bahwa ilmu biologi akan menjadi salah satu isu pusat peradaban manusia ke depan. Ini juga menjadi alasan utama bagi kita untuk semakin peduli pada lingkungan. Sementara bagi negara juga mungkin makin fokus memformulasikan kebijakan-kebijakan berbasis lingkungan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak sih di masa depan ada negara yang nekat menggunakan penyakit menular sebagai senjata lagi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.